Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemarin Ibu sudah memberikan tugas untuk membaca materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Apakah ada yang sudah mengetahui pengertian dan contoh dari larutan elektrolit dan non-elektrolit? Saya ingin mencoba menjawab, Bu. Ya, silahkan. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik, dan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Adakah yang ingin menyanggah atau menambahkan pernyataannya? Saya, Bu. Larutan elektrolit itu terionisasi secara sempurna. Baik, pernyataan dari kalian Ibu tampung dulu ya. Nah, sekarang untuk memastikan pernyataan kalian sudah benar atau belum, mari kita melakukan kaji bersama-sama. Sebelum membahas materi ini, Ibu akan membahas tujuan dari materi ini. Yang pertama, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi larutan yang bersifat elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan kemampuan menghantarkan listrik. Yang kedua, kalian diharapkan mampu mengelompokkan larutan yang bersifat elektrolit dan non-elektrolit. Nah, yang terakhir, kalian mampu diharapkan membedakan elektrolit lemah dan elektrolit kuat melalui data percobaan. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, mengapa saat menyalakan peralatan listrik, tangan tidak boleh dalam keadaan basah? Biar tidak bersentrum, Bu. Bagaimana penjelasan ilmiahnya, ayo? Belum tahu, Bu. Oke, mari kita kaji bersama. Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, lalu kerjakan lembar kerja yang Ibu berikan sesuai dengan hasil pengamatan kalian pada percobaan minggu lalu. Siap, Ibu. Silahkan dikerjakan dengan kelompok masing-masing. Jika ada kesulitan, silahkan bertanya kepada Ibu. Ibu beri waktu 40 menit ya untuk berdiskusi, anak-anak. Silahkan mengerjakan. Baik, siapa yang ingin memaparkan hasil diskusinya terlebih dahulu? Karena di sini ada 3 kelompok, jadi per kelompok menjawab satu pertanyaan ya anak-anak. Saya izin mencoba menjawab pertanyaan nomor 1, Bu. Oh iya, silahkan untuk kelompok 3. Larutan A, C, D, dan F adalah larutan elektrolit, sedangkan B dan E adalah larutan non-elektrolit. Mengapa begitu? Mungkin dari kelompok 3 lainnya ada yang bisa membantu memaparkan alasannya? Dikarenakan pada larutan A, C, D, dan F terdapat gelembung dan lampu menyala, sedangkan larutan B dan E tidak ada gelembung dan serta tidak menyala, Bu. Oke, jawaban Ibu tampung dulu ya. Selanjutnya, siapa yang ingin memaparkan hasil diskusi dari nomor 2? Saya, Bu, dari kelompok 2. Oh ya, silahkan kelompok 2. Yang saya pahami, larutan elektrolit dapat terionisasi sehingga mampu menghantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik, Bu. Oke, jawabannya Ibu tampung dulu ya. Selanjutnya, siapa yang ingin memaparkan hasil diskusinya lagi di nomor 3 ini? Saya dari kelompok 1, Bu. Baik, silakan kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya. Pada larutan NaCl terdapat NaGl dan ion Cl- yang bergerak bebas, sedangkan pada lelehan NaCl, ion-ion tidak dapat bergerak dengan bebas. Baik, bagus semuanya. Jawabannya dari semua kelompok tidak ada yang salah. Namun, masih kurang lengkap. Adakah yang ingin menambahkan atau mungkin hasilnya tidak sesuai dengan jawaban yang telah dipaparkan oleh kelompok lainnya? Jika ada, Ibu persilahkan.
Saya izin menambahkan jawaban dari nomor 2, Bu, bahwa pada larutan elektrolit terdapat ion-ion yang dapat bergerak bebas, sedangkan pada non-elektrolit tidak terdapat ion-ion yang bergerak bebas, sehingga larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik dan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik, Bu. Tepat sekali, nilai plus untuk kelompok 3. Nah, sekarang adakah yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu mengenai mengapa jika tangan basah tidak boleh menyalakan peralatan listrik, padahal air bukan merupakan larutan elektrolit? Nah, sekalian beri alasan logisnya ya. Saya, Bu. Meskipun air murni tidak menghantarkan listrik, nyatanya tidak ada air yang murni. Di dalam air terdapat mineral, kotoran, zat-zat lain yang mampu menghantarkan listrik sehingga bisa menyebabkan kesentrum. Tepat sekali. Baik, Ibu akan memberikan sedikit tambahan dari jawaban-jawaban kalian sebelumnya. Larutan elektrolit dapat diidentifikasi dari percobaan kita. Hasilnya terdapat gelembung dan lampu menyala. Larutan elektrolit ada 2, yaitu elektrolit lemah dan elektrolit kuat. Elektrolit lemah akan menghasilkan sedikit gelembung dan nyala lampunya redup. Sedangkan elektrolit kuat akan menghasilkan banyak gelembung dan lampu yang terang. Apabila non-elektrolit, maka diidentifikasikan dengan tidak adanya gelembung dan juga lampu yang menyala. Untuk membahas lebih lanjut mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, Bu. Baik, mengenai diskusi hari ini, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Jika tidak ada, silahkan dikumpulkan hasil diskusinya untuk Ibu nilai. Nah, kemudian kalian kerjakan evaluasi yang akan Ibu bagikan. Lalu kerjakan secara mandiri ya, untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian. Dan dikumpulkan ketika pelajaran berakhir. Baik, Bu. Baik, karena waktunya sudah habis, silahkan mengumpulkan jawabannya. Dan selamat kepada kelompok 1, karena kalian mendapatkan nilai paling tinggi untuk diskusi kelompok hari ini. Hasil diskusi Ibu bagikan lagi untuk kelompok lainnya. Boleh melihat kelompok 1 agar mengetahui kekurangan dari hasil diskusi kelompok masing-masing. Baik, pertemuan hari ini Ibu akhiri dulu. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian pelajari terlebih dahulu mengenai jenis larutan elektrolit dan non-elektrolit beserta contohnya dan ikatan-ikatannya ya, karena materi itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, Bu. Silahkan ketua kelas pimpin doa agar ilmu hari ini berkah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.